Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bina'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan dengan seluruh mudarrisin mudarrisat yang berkenan hadir dalam acara Zoom ini. Semoga Allah tetap mencatat sebagai satu amal soleh fi sabilillah, ya, ataupun sebagai pemudah masuk surga, ya. Ya, karena dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Ya. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya, maka untuk keluar dari rumahnya untuk menambah ilmunya, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali lagi ke rumahnya, ya. Hadits yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke tempat ilmu, ya, mencari ilmu, Allah mudahkan masuk surga. Majelis Zoom suka bertanya, kita masuk ini enggak Ustaz? Ya, kan enggak keluar rumah, tinggal duduk doang anteng, ya. Insya Allah, selama gayanya gaya mencari ilmu betul-betul, ya, gayanya gaya offline, ya. Tapi kalau udah di rumah, udah tinggal ngeklik betul-betul gaya online, ya nggak tahu lagi deh, ya. Ya, paham ya gaya online, ya, gaya online itu biasanya bebas, sambil tidur beneran boleh, ya. Mau ngemil nggak disuruh, nggak ada yang bisa di ngemil, ya. Sambil ya akhirnya ya cuma dengar suara doang, isinya nggak tahu apa itu isinya tadi, ya. Yang terpenting lagi, semoga kehadiran kita dengan penuh kesabaran sejam atau lebih ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan diterima sebagai bekal seperti yang dicita-citakan dalam tema kita, membentuk pribadi yang robbani, ya. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna wa nafa'allahu fi ulumikum wa ulumikunna insyaallah, ya. Jemaah rahimakumullah, kenapa sih harus ada kepribadian robbani? Ya. Ya karena memang aslinya manusia itu kepribadiannya bisa kepribadian madi, ya. Kepribadian madi, kepribadian yang materialistik, ya. Pokoknya hidup tuh yang penting uang, harta gitu, ya. Ya. Maka disebut oleh Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Ini kepribadian madi, ya. Maka supaya menjadi kepribadian robbani, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu sama uang itu cintanya luar biasa, ya. Ya, bila perlu uang orang lain juga dimakan semua. Wa ta'kuluna turatha akalan lamma, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya. Supaya pribadi robbani gimana? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ya. Manusia itu, ya, kepribadiannya, ya lupa sama penciptanya, ya.
bahwa manusia suka lupa penciptanya disebut di surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wahai manusia, memang kamu itu tercipta dengan sendirinya gitu ya. Ataukah kamu menciptakan dirimu sendiri? Kan nggak mungkin ya. Ya, kalau ada yang ngomong ya saya dimunculkan, dihadirkan oleh orang tua saya. Orang tuamu siapa yang menghadirkan? Ya kakek nenek saya, kakek nenekmu terus ya. Kalau diurut terus ujung-ujungnya Allah juga ya. Ya, tapi manusia disebut innal insana lirabbih lakanud ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, itulah pribadi manusia kalau nggak dibina oleh Al-Quran ya, lakanut ya, nggak ada terima kasihnya ya. Ya, la yatgha, sombong, nggak butuh dengan Allah ya. Padahal manusia dengan manusia aja saling membutuhkan ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang lebih parah lagi adalah memang ya manusia itu ya lupa dengan penciptanya ya, ya, ataupun syirik dengan penciptanya. Ini yang lebih berat lagi ya. Jadi sadar dirinya punya Tuhan tapi nyari selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka ini lebih jahat lagi ya. Maka disinilah pentingnya kepribadian Rabbani, kepribadian yang betul-betul mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di Al-Quran ada istilah kunu rabbaniyin ya, jadilah kamu manusia-manusia yang rabbaniyin, yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam menjalani kehidupan ini ya. Yang lebih tinggi lagi dari rabbaniyin ya, disebut ribbiyun ya. Ribbiyun juga dari akar kata rabbun ya, sama dengan rabbaniyun ya. Kalau ribbiyun maka dia sudah menyerahkan kembali jiwanya itu kepada penciptanya ya. Ya namanya menyerahkan ya. Maka apapun yang diinginkan oleh Allah akan diikuti ya. Keluarkan hartamu, keluarkan ya. Lakukan ibadah ini dilakukan. Puncaknya ya, serahkan jiwamu, diserahkan ya. Karena itu kalau bicara ribbiyun, masalahnya sudah terkait dengan menyerahkan nyawa lagi, bukan harta lagi. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak nabi-nabi yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang ribbiyun ya, yang selalu kembali kepada Allah ya. Agar kembali kepada Allah maka tafsir lain ribbiyun adalah yang selalu mencari ilmu ya. Saghiruha wa kabiruha, baik ilmu-ilmu yang kecil-kecil yang kelihatan sederhana sampai ilmu yang terbesar semua dipelajari ya. Nah, inilah gambaran sekilas ya kenapa kita harus ada pribadi Rabbani ya, agar kita bisa lepas dari pribadi non Al-Quran ya. Non Al-Quran ya, manusia menjadi pribadi yang syirki ya, pribadi yang syirik kepada Allah, mali ya, pribadi yang mata duitan ya,
pribadi syahwani yang hanya hidup untuk syahwatnya, ya. Pribadi ta'ami, ya, yang penting hidup makan, ya. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biar aja manusia itu kalau mau hidupnya untuk makan, bernikmat-nikmat, ya. Dalam hidup dalam angan-angan, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, ya. Nanti dia tahu juga akibatnya, ya. Maka Al-Quran datang, ya, agar menjadi, ya, agar bisa menjadi petunjuk bagaimana menjadi pribadi yang rabbani, ya. Untuk pribadi rabbani ini saya ingin kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada dua versi, ada versi Abdullah bin Mas'ud, ada versi, ya, Abdullah bin Umar. Sama-sama sahih, muttafaqun alaih, ya. Hadisnya insyaallah semua pernah dengar, ya. La hasada illa fitnataini, ya. Tidak lagi menjadi sebuah keinginan yang negatif apabila keinginan itu, ya, bermuara kepada dua hal, ya. Keinginan negatif itu utamanya keinginan yang bersifat iri, ya. Benci orang lain punya nikmat, ya. Ya. Tentu di bawahnya menjadi keinginan-keinginan yang sangat positif, ya. Ya. Jadi tidak lagi menjadi keinginan yang negatif, menginginkan dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an, ya. Orang yang telah diberi Al-Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian orang ini selalu menjadikan hidupnya siang malam bersama Al-Qur'an, ya. Ya. Memang yatluhu artinya apa? Ya, ya membaca, ya. Tapi membaca yang diaktifkan agar Al-Quran itu membentuk jiwanya, ya. Yatlu memang membaca, tapi sebelum arti membaca, yatlu itu artinya mengikuti, ya. Jadi membaca dalam rangka mengikuti isi Al-Quran, itulah yang disebut dengan yatlu, ya. Wa rajulun atahullahu malan, dan orang yang diberi harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, ya. Kemudian dia menginfakkan baik siang maupun baik malam maupun siang, ya. Riwayat Abdullah bin Mas'ud lebih, ya, lebih luas lagi, ya. Ya, rajulun atahullahu hikmatan, ya. Menginginkan dua hal, ya, yaitu terhadap orang-orang yang diberi ilmu secara umum, ya. Ya. Walaupun ilmu itu nomor satunya Al-Quran, karena Allah katakan yu'til hikmata may yasha, ya. Ya. Orang yang diberi ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya, ya. Maka orang seperti ini yang harus didambakan, ya. Ya. Wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, ya. Ya, fahuwa yaqdi biha, ya. Maka dia selalu berusaha mengamalkan dan mengajarkan, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Wa rajulun atahullahu malan, ya. Orang yang diberi harta, ya, sebenarnya mirip-mirip, ya, cuma ada sedikit aja perbedaannya, ya. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq, ya.
namun hartanya dihabis-habiskan, ya. Sallallahu ala halakatihi, dihabis-habiskan di jalan yang benar, ya. Baik untuk pribadinya tentu ataupun untuk orang lain, karena nggak bisa mentang-mentang dihabiskan fil haq, ya. Habis cuma dibuat dirinya dan keluarganya, ya. Maka haknya nggak utuh, ya. Betul, harta yang diberikan oleh seorang ayah pada istrinya, kepada anaknya menjadi sedekah, ya. Tapi bukan berarti ya udah cukup aja, ini kan sudah sedekah, udah berpahala, ya. Orang lain nggak perlu dikasih, ya. Maka ini belum hak sepenuhnya, karena ya titik berinfak itu sangat luas, ya. Jadi hadis ini di mana letak, ya, pembinaan nilai-nilai kemanusiaan yang robbani, ya. Ya namanya manusia kalau ditanya ingin apa, ya nggak jauh-jauh, ya. Ingin duit, ingin mobil, ingin rumah mewah, ingin ini, ingin itu. Ujung-ujungnya, ya, nggak pernah lepas dari urusan kehidupan dunia lah, ya. Nggak ada itu pengen apa, pengen masuk surga gitu. Manusia aslinya nggak begitu, ya. Manusia aslinya ujung-ujungnya hanya untuk urusan dunia, ya. Ya kalau masalah kepinginan seperti ini nggak usah ngaji juga ada bisa, ya. Maka penting suruh ngaji supaya, ya, boleh kamu punya keinginan dunia ini. Tapi keinginanmu yang asli, yang robbani, dua hal ini, ya. Supaya kamu selamat dalam hidup ini, supaya kamu jadi orang robbani, ya, orang yang betul-betul menjadikan hidupnya untuk ketaatan kepada Allah, ya. Betul, memang kepingin harta boleh, kepingin jabatan boleh, tapi dalam dirinya, ya, kalau sudah punya harta akan saya infakkan, ya. Lihat orang sudah pada rajin, ada yang tilawah, ada yang menghafal, wah saya nggak mau kalah, ya. Nah itulah pribadi robbani, ya. Karena manusia itu kan disebut dengan makhluk sosial, ya, mudah tergerak oleh apa yang ada di lingkungannya, ya. Maka hadits ini mengingatkan lingkungan apa dulu, ya. Kalau cuma lingkungan kaya tapi nggak ada kontribusinya buat di jalan Allah, ya, fil haq, maka ya sebenarnya itu biasa-biasa aja, nggak perlu didambakan, ya. Fulan apa, wah, ya pakar ini pakar itu boleh, ya. Tapi ketika ada orang, wah fulan pakar Al-Quran, wah saya harus bisa seperti dirinya walaupun cuma 1%, 2%, ya. Kenapa manusia harus punya keinginan seperti ini, ya? Maka Allah tidak menginginkan manusia itu gagal kehidupan akhirat, ya. Kalau cuma keinginanmu urusan dunia, ya, sukses dunia, ya semua orang memang begitu, ya. Cuma untuk bisa sukses akhirat, ya, keinginannya harus kepada dua hal ini, ya. Karena hanya ahlul akhirah yang penasaran, ya. Si fulan sudah bisa begini, bisa begitu dalam urusan Qur'annya, ya. Saya bisa apa, ya. Disitulah dia termotivasi, ya. Jadi motivasi itu berarti sudah ada niatnya saja itu sudah ada penilaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam hadis siapa yang mengatakan laitani mithla ma utiya minal Qur'an, ya,
fahuma fil ajri sawa. Ya. Orang yang mengatakan andaikan saya bisa kayak dia ya, bacaan Qur'annya bagus, rajin, hafal dan seterusnya, maka orang itu sudah mirip ya. Bahkan dikatakan di sini pahalanya udah sama dengan orang yang diinginkan ya. Ya, kok bisa sama? Ya minimal sama dalam niat-niatnya ya. Adapun aksi-aksinya itulah yang tetap membedakan orang-orang yang sudah memiliki kemampuan itu. Ya. Ya, sehingga ya, dirinya menjadi ahlul akhirah juga, karena kalau sudah terkait dengan Al-Quran atau riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi, ilmu ya, ilmu yang mengenalkan diri manusia itu kepada Allah, itu pasti urusannya dengan hari akhirat ya. Harta yang diinfakkan juga ya, pasti urusannya dengan hari akhirat. Jangan sampai manusia sekedar keinginan aja nggak ada ya. Apalagi manusia itu kalau sudah ada keinginan ya, ada kepikiran ya. Ya, maaf ini bukan berarti yang ngeritik atau yang lain ya. Siapa aja yang kepingin HP tertentu, merek tertentu, wah ini lagi ngetren nih HP A ini ya, semua orang ingin beli, berapa harganya ya. Wah yang kalau Prof ini bisa 21 juta ya. Dari kepingin biasanya ada kepikiran ya, kapan ya. Kalau urusan ketaatan ada doa ya. Ya Allah tolonglah ya. Ya, ada doa, ada merintis. Ya. Kalau sudah merintis, disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini letak pentingnya berkeinginan. La hasada illa fitnatain. Jangan sampai kamu nggak punya keinginan dalam dua hal ini. Ya. Karena kamu tidak akan bisa merubah dirimu. Kamu akan terus terjebak dalam keaslian dirimu sebagai manusia ya. Yang enggak jauh-jauh ya, urusan harta atau mungkin secara kendala ya, kamu akan terjebak oleh kelemahan dirimu ya. Ya namanya manusia ya, aslinya ya disuruh nggak makan dari sebelum atau menjelang subuh sampai jam 6 sore nanti. Aslinya manusia itu nggak siap begitu ya. Wah, apalagi kalau pakai ilmu pengetahuan, wah berarti kurang kalori dong ya. Wah berarti dehidrasi dong, nggak minum ya. Udah kalau sudah bersama Allah nggak berlaku semuanya itu dah ya. Ya memang tubuh ini ciptaan siapa ya, dikhawatirkan dehidrasi, dikhawatirkan tekanan darah menurun macam-macam ya. Ini untuk Allah ya. Memang kalau mengikuti sisi kelemahan ya, ya manusia nggak ada kekuatan. Udah kita habis isya suruh tarawih lagi ya. Udah begitu suruh tilawah lagi ya. Suruh sahur lagi ya. Sebentar lagi masuk Asyurul Awakhir ya. Jangan lupa ya, tanggal 23 Maret kita insyaallah sudah masuk 21 Ramadan malamnya. Wah, lebih digenjot lagi, lebih digas lagi ya. Kalau mengikuti diri asli manusia, ya Allah, enggak la haula wala quwwah. Kita enggak punya kekuatan apa-apa. Ketika dirobbanikan ya, Allah tolong manusia itu ya. Akhirnya semuanya bisa dilakukan. Semakin kuat ya, unsur-unsur robbaninya semakin kuat lagi ya. Ya. Ada yang hatam 10 kali, ada yang hatam 5 kali ya. Ya. Ada yang hatam lebih dari sekali dan seterusnya ya. Padahal juga puasa padahal ya. Jadi yang bekerja di sini adalah unsur robbani dalam diri manusia itu ya.
Kalau nggak dirobbanikan, manusia terjebak oleh setannya. Ya. Karena setan itu komitmennya luar biasa. Ya. La ughwiyannahum ajma'in. Pokoknya namanya manusia harus saya sesatkan. Ya. Ya. La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya. Ya. Apa itu ahtanikan? Kadang-kadang dengan istilah sesat, kadang-kadang ahtanikan, ya. Jadi aslinya ahtanikan itu kalau kita baca surat Al-Isra, ya, itu kuda atau sapi yang diletakkan tali di hidungnya itu, ya, di lubang hidungnya itu supaya bisa dikendalikan, suruh belok kanan, belok kiri, seluruh lurus, ya. Jadi maksud setan begitu, ya. Akan saya kendalikan manusia itu, ya, terserah yang saya inginkan kecuali sedikit, illa qalila, ya. Nah, pentingnya kita membangun pribadi yang robbani supaya kita jadi yang sedikit ini loh, illa qalila, ya. Ya, kalau katanya kaum muslimin ini jumlahnya 3M, ya, maka ini, ya, entah sedikitnya itu berapa, ya. Andai kata 1M saja, ya, dari 3M masih sedikit. Apalagi kalau cuma, ya katakan cuma 100 juta sebumi misalnya, terasa illa qalila, ya. Ya. Kemudian dikendalikan oleh hawa nafsunya. Udah fisik yang lemah, ditambah lagi ada hawa nafsu, ada setan, ya. Ya, habislah manusia itu nggak berdaya menghadapi kepungan, ya. Kepungan kondisi jiwanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya berharap pemahaman ini menunjukkan betapa pentingnya kita, ya, menjadi pribadi yang robbani, ya. Kemudian di hadis ini, ya, fokusnya kepada dua, ya, kepada Al-Quran dan kepada harta, ya. Inginkan Al-Quran yang fungsional dan harta yang fungsional, ya. Kata riwayat Abdullah bin Mas'ud, ilmu yang fungsional. Pertanyaannya, kenapa bukan inginkan kalau yang rajin puasanya, inginkan yang rajin qiyamnya, tapi langsung Quran, ya. Ya. Ini karena kemahatauan Allah, ya. Tentu ketika walaupun ini disampaikan oleh Rasulullah, ya, namun kita tetap percaya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan istihad, apalagi cuma keluar dari hawa nafsunya iseng-iseng, ya, tapi itu juga, ya, ada arahan wahyu dari Allah menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena dikatakan tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali engkau menjadi penjelasnya. Wa ma anzalna ilaika dzikra illa litubayyina linnas. Maka hadis itu litubayyina linnas. Maka berhak kita bertanya, kenapa enggak rajulun atahullahu siyaman, ya, atau atahullahu katakan jihadan, ya, tapi Al-Quran, ya. Maka yang diinginkan adalah, ya, Quran yang menjadi, ya, menjadi motivasi atas segala kebaikan yang ada, ya, ya. Ataupun menjadi manhalul a'mal, ya, hulu daripada, ya, hulu daripada semua amal, ya. Inginkan Quran ini untuk memberi dampak, kamu jadi rajin tilawah, kamu jadi rajin
puasa, kamu jadi rajin sholat, bahkan kamu jadi rajin jihad. Ya. Jadi dikasih yang paling puncaknya. Ya. Itu buktinya sudah ber-Al-Quran, tapi kok begitu? Sabar dulu. Ya. Tiap orang tuh prosesnya beda-beda. Ya. Ibarat orang berherba, ya. Ya. Ada orang, ya, sekali 2 kali minum madu udah kelihatan sehat. Ada yang perlu 100 kali baru sehat. Ya, tergantung kondisi fisiknya. Semakin fisiknya banyak bermasalah, mungkin efek dari sebuah herba itu atau bahkan sebuah obat misalnya itu beda-beda. Ya. Quran juga begitu. Ya. Atau mungkin dia memang bisanya baru hanya membaca. Ya. Dan orang kalau sudah mau membaca berarti peluang untuk tambahan-tambahan hidayah itu sudah ada. Ya. Dari membaca ada hidayah menghafal, ada hidayah mempelajari isinya, ada hidayah mengamalkannya. Ya. Jadi ini hulu daripada prestasi-prestasi kedekatan manusia, penghambaan manusia kepada Allah. Allah inginkan Al-Quran. Dan itu wajar karena Quran adalah kalamuhu azza wa jal. Ya. Karena itu adalah firman-Nya. Ya. Jadi pada hakikatnya orang berinteraksi dengan Al-Quran itu berinteraksi dengan Allah. Ya. Jadi ini yang harus dikhawatirkan kalau nggak baca Quran, ya bukan khawatirnya kurang pahala, ya. Karena pemahamannya ini sehingga sering mengatakan, kenapa sih itu Ustadz ribut banget Quran, ya. Memang nggak ada lagi amal soleh selain Quran, ya. Memang pahala cuma dari Quran doang, ya. Ya silahkan aja kalau mau kamu melakukan pahala ini, ya. Ujungnya itu dari Quran semua, ya. Apalagi kalau kamu, ya, memahami perkataan para sahabat, ya. Abu Darda mengatakan, ya, bolehlah kamu beramal apa saja, tapi sebelum kamu mau berinteraksi dengan Al-Quran, berarti kamu belum melakukan sebuah amal yang diinginkan oleh Allah, karena memang Al-Quran itu kalamnya, ya. Jadi dalam berinteraksi dengan kalamnya ini memang harus dari zatnya Al-Quran itu sendiri dan dari esensinya, ya, dari aksi-aksinya. Jadi nggak bisa salah satunya. Udahlah yang penting saya tilawah, bodo amat dengan amal-amal saya. Atau yang penting saya sudah ngamalin ini, ngamalin itu, suruh puasa, suruh tahajud, ya. Tapi jauh dari Al-Quran, enggak juga. Memang yang dicontohkan oleh Rasulullah harus dua-duanya. Ya. Kemudian yang kedua harta. Kenapa harus harta? Ya. Ya. Wa rajulun atahullahu malan. Ya. 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 Karena secara umum manusia itu memang titik lemahnya di urusan harta. Ya. Nggak punya harta masalah, yang punya harta masalah, ya. Dari harta ini kemudian juga sama berkembang kepada berbagai macam penyimpangan, ya. Orang yang terjerumus oleh urusan harta itu di dalam Al-Quran istilahnya disebut mutrafin, ya. Ya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, yang sudah hafal Al-Waqi'ah, ya. Kenapa itu orang masuk neraka? Karena dulu kaya, katanya. Kaya yang bagaimana? Ya, ya kaya yang lupa dari mana sumber kekayaan itu, sehingga kekayaannya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Ya. Jadi disuruh menginginkan harta, itu menjadi bukti, ya, bahwa manusia itu betul-betul lebih mencintai Allah daripada hartanya. Ya. Ya.
Kalau soal cinta harta ya nggak usah diajarin lah manusia. Dari anak TK sampai kakek-kakek, nenek-nenek udah cinta sendiri ya. Tapi untuk cinta Allah ya dilatihnya dari harta. Allah katakan sedekahkan, baik ya Allah. Infakkan, siap ya Allah. Zakati, siap ya Allah. Baru manusia itu menjadi ya Rabbani ya. Oh, kalau soal cinta jangan ditanya lah ya. Sehingga bahasa seperti ini ya keluar juga ya. Ya Allah, susah-susah nyari ya, tiba-tiba harus diinfakkan, harus dizakatkan. Tapi karena yang nyuruh adalah yang memberikan harta ini siap ya. Bukankah manusia itu mau nggak mau pasti balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Inna ila rabbika ruj'a ya. Mau nggak mau balik kok ya. Tapi ketika baliknya itu dengan sukarela, balik sendiri sebelum dipaksa untuk balik ya, maka itu menjadi ya, kembali yang Rabbani, kembali yang akan mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu juga dikatakan oleh para ulama ya, kenapa dipilih yang harus kamu inginkan dalam kehidupan ini dua, rajulun atahullahu Quran atau rajulun atahullahu hikmatan ya. Enggak jauh beda mananya ya. Karena memang dari dua hal inilah ya mental manusia itu akan terbentuk dengan baik ya. Insya Allah cepat atau lambat ya, langsung terjadi atau berproses ya. Insya Allah manusia itu jiwanya akan teramankan ya. Apa yang disebut dengan apa istilahnya karakter building tak apa ya pokoknya tentang kejiwaan manusia ya. Ternyata itu sangat dipahami oleh orang-orang kafir ya. Bagaimana menghancurkan umat manusia terutama kaum muslimin ya. Maka karakter kepribadiannya harus dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari Al-Quran ya. Sehingga di Fussilat 26 ya, Allah membuka kedok orang kafir itu apa ya, la tasma'u li hadzal Qur'an ya. Jangan kau dengarkan Al-Quran ini ya. Kenapa? Karena orang kafir tahu kalau umat Islam masih bersama Al-Quran ya, maka mentalitasnya ya, jiwanya ya sulit untuk diserang ya, untuk dihancurkan, untuk diselewengkan sulit. Maka harus ada sebuah kerja yang fokus menghancurkan kepribadian manusia secara umum, wabil khusus kaum muslimin yang punya sarananya untuk membangun kepribadian ini ya. Sehingga manusia itu ya ketika nggak dibentuk oleh Al-Quran ya katakan ya ingin menjadi orang yang suci misalnya, tapi nggak pakai Al-Quran, tapi sucinya mengarah kepada ya melawan fitrah manusia itu, kodrat manusia itu ya. Dalam rangka supaya suci gimana ya, supaya orang jadi orang bersih gitu. Oh kalau begitu jangan nikah ya, hiduplah melajang sepanjang hidup ya. Jeleknya di depan publik aja begitu, di belakang dia nggak karu-karuan bentuknya ya. Oh makannya harus hanya nasi saja ya, jangan makan yang lain ya. Bertentangan dalam pengetahuan. Manusia butuhnya nasi doang ya, mana buah-buahannya, mana proteinnya ya macam-macam manusia ya. Oh dari segi pakaian jangan macam-macam ya,
cukup selembar kain aja, ya, lilit-lilitin tuh ke badan, ya. Kata Islam boleh seperti itu, tapi kalau lagi umroh atau haji aja cuma berapa hari, setelah itu ya normal lagi sebagai manusia, silakan berpakaian normal. Itu pun juga bagi laki, bagi perempuan nggak berlaku, harus tetap tertutup. Ya. Jadi ya, orang kafir aja paham ya bahwa ya untuk menghancurkan kehidupan manusia, ya jauhkan manusia itu dari Al-Quran, jadikan manusia itu makhluk yang materialis, jangan robbani. Ya. Materialis itu gimana? Ya segala-galanya diukur oleh harta. Ya. Ya, saya ini sukses atau enggak dilihat hartanya gimana. Ya. Ya. Oh sudah punya ini punya itu, sukses. Kamu ya ini nggak punya, padahal sholat jamaahnya rajin, padahal aktivitas dakwahnya rajin, tapi tetap tidak dianggap sebagai orang yang maghbut artinya yang didambakan, bayang-bayangkan, aduh kapan saya bisa seperti hamba Allah yang satu ini, dan seterusnya. Ya. Maka hadis ini mengajak kita kepada Al-Quran, ya. Bagaimana sih ya prosesnya ketika manusia itu ya sudah bersama Al-Quran, ya, sehingga diharapkan bisa menjadi Rabbani. Ya, ya prosesnya kan Al-Quran itu kalamullah. Ya. Ya. Allah itu kita sebut sebagai Rabbun, sebagai ilahun, sebagai malikun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun itu Allah yang kita akui sebagai ya yang telah berjasa dengan jasa yang luar biasa kepada kita, ya. Sehingga ya maaf ya binatang tertentu aja kalau atau berhadapan dengan orang yang tiap hari ngasih makan itu nurutnya luar biasa. Ya. Ya. Saya pakai perumpamaan binatang karena Allah sendiri yang memisalkan. Allah katakan apa? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ya. Itu kuda ya. Taatnya sama majikannya luar biasa. Suruh lari sekencangnya siap. Sekencang-kencangnya siap. Wal adiyati dhabha. Ya. Bahkan kakinya itu sampai memercikan api siap juga. Fal muriyati qadha. Diajak perang, diajak mati siap juga. Fal mughirati subha. Ya. Harus berada di tempat yang gelap karena debu semua. Karena namanya juga perang. Fa'atharna bihi naq'a, siap juga. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Dia berada di pusat pertarungan itu antara mati dan hidup, siap juga demi mengikuti tuannya, pemiliknya. Kenapa? Karena dia tahu pemiliknya inilah yang tiap hari ngasih makan dia, yang membersihkan dirinya, yang merawat dirinya, sehingga dia siap kapanpun diminta kerja oleh majikannya akan dia lakukan. Setelah itu Allah katakan, coba manusia begitu enggak? Belum tentu. Dasar manusia, innal insana lirabbih lakanut. Ya. Jadi manusia yang Rabbani, ya, manusia yang enggak pernah lupa peran Allah dalam dirinya. Ya. Ya. Mulai dari yang global bahwa dia ada di dunia ini enggak terlepas dari dari peran Allah, ya. Apalagi dengan fasilitas-fasilitasnya, apalagi dari bagian-bagian di badannya, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, semuanya adalah tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang Rabbani, setelah dia terus ingat bahwa ini ya dari Allah, maka dia tidak ingin memfungsikan
titipan-titipan Allah itu hanya untuk bermaksiat kepada Allah, harus kembali kepada taat kepada Allah. Ya. Ya. Begitu insya Allah antara mulut yang terus melafadzkan kalamullah, ya, maka manusia itu akan mengalami perubahan menuju kepada Allah yang pribadi, yang Rabbani, ya, walaupun tidak disebut pribadi yang mulki, ya, karena insya Allah sudah otomatis orang yang Rabbani, ya, insya Allah mulki itu apa, ya, dia hanya berpolitik untuk ketaatan kepada Allah. Malikin nas, Allah yang maha penguasa, ya, penguasa. Maka dia tidak ingin, ya, politiknya untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Ilahin nas, maka harapnya Rabbani itu mau betul-betul menuhankan Allah sebagai zat yang dia takuti, yang dia cintai, yang dia taati, dan seterusnya, ya. Sehingga baru dirinya akan terjaga dari jebakan setan yang luar biasa. Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Maka kebiasaan bersama Allah dengan tilawah Al-Quran ini, ya, agar betul-betul membangun Rabbani, Allah, ya, agak galak, ya, nyuruh tadabburnya. Jadi ayatnya bukan tadabburilah dong, ya, tapi ayatnya afala yatadabbarunal Quran. Ya. Mau sampai kapan kamu nggak mau tadabburi Al-Quran itu? Ya. Kamu hayati Al-Quran ini. Ya. Ya, alhamdulillah, ya, Zoom ini insya Allah sudah mewakili sebuah tadabbur Al-Quran secara globalnya, ya. Sehingga, ya, kan disebut tadabbur apabila, ya, penghayatan itu, ya, menghasilkan aksi-aksi berikutnya, ya. Tadabbur dari asal kata dubur yang artinya belakang, ya. Jadi setelah kamu tilawah, setelah kamu mengkaji ini, ya, buntutnya apa? Ya, buntutnya amal, ya. Oh, kalau buntutnya amal, berarti kamu harus lakukan tadabbur itu. Afala yatadabbarunal Quran. Baik di surat An-Nisa atau surat Muhammad, bahasanya sama, ya. Ya. Jadi tidak sekedar anjuran, ya, tapi ada penekanan, ya. Di surat Muhammad dengan agak keras, ya, ya. Kamu itu nggak mau tadabbur juga, memang hatimu terkunci. Am ala qulubin aqfaluha, ya. Maka kalau kamu nggak tadabbur, bisa-bisa kamu mudah mengalami perubahan karakter, ya. Sekian tahun Rabbani, sekian tahun nggak Rabbani lagi, kembali ke aslinya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum, ya. Kalau kamu nggak tadabburi, kamu berarti masih berpeluang untuk disesatkan oleh syaitan, ya. Karena hakikat tadabbur adalah manusia yang sedang ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maunya Allah terhadap diri saya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya hindarkan? Ya. Ya. Dan ketika ini semua sudah dipahami dengan baik, manusia disuruh banyak syukur. Ya. Ya. Dan tidak ada surat syukur yang lebih intensif daripada surat Ar-Rahman. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu pada hakikatnya perintah bersyukur kepada Allah yang sampai diulang 31 kali, ya. 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 Karena itu siapa yang bersyukur, ya,
dikatakan ya nggak mungkin dia akan terjerumus kepada kelemahan dirinya ya. Kelemahan diri manusia itu apa? Malas beramal ya. Tapi kalau kamu ingat bersyukur ya, insya Allah motivasinya bertambah ya. Ini disesuaikan dengan hadis ya. Hadis ketika Rasulullah sholat malamnya begitu lamanya ya, sampai kakinya bengkak ya. Ditanya oleh Aisyah, kenapa harus begini ibadahnya? Kan sudah diampuni. Iya, tapi saya ingin menjadi hamba yang syukur ya. Syukur itu kan istilahnya al-i'tiraf ya bin ni'mah, mengakui ya bahwa saya akui ini pemberian dari kamu ya. Gimana bentuk syukurnya kalau kepada manusia ya? Terima kasih ya, ya. Jazakallahu khairan, al-i'tiraf bin ni'mah ya. Begitu juga manusia. Saya mengakui saya bisa begini, saya yang punya ilmu kedokteran, yang punya ilmu IT, ilmu apa aja ya. Ya, saya bisa begini kan Allah yang ngasih ya. Ya. Saya bisa sadar sholat wajib itu kan Allah yang menyadarkan ya. Bukti saya syukur, saya ingin kesadaran ini ya, saya ungkapkan dengan aksi saya sholat ini ya, karena sebagaimana Allah Maha Kuasa ya membuat saya bisa sholat, Allah Maha Kuasa juga untuk mencabut dari diri manusia itu, udah kamu gak usah sholat, udah kamu gak usah tilawah ya, karena kamu menganggap itu gak penting dalam hidupmu ya. Sehingga banyak ayat yang mengatakan fa'anna tu'fakun, fa'anna tu'yufakun. Kok bisa sih kamu berpaling dari amal ini, amal itu ya. Ya, padahal yang menciptakan saya kan kamu ya. Saya kan Tuhanmu yang mengarahkan ke sana ya. Ya, maka dengan syukur juga manusia nggak mungkin sombong. Apa yang perlu disombongin? Kamu bisa begini, bisa begitu, itu dari Allah ya. Nggak mungkin riya, alias kalau sudah dengan semangat syukur, insya Allah manusia itu menjadi orang yang ikhlas ya. Karena orang riya itu berarti dia kayak merasa bangga, saya bisa begini, bisa begitu ya. Syukur mengatakan apa yang bisa dibanggain ini kan dari Allah ya. Ya. Kamu sekarang jadi dokter ya, iya, orang lain juga bisa kok jadi dokter ya. Allah bisa cabut ya keilmuanmu itu, dibuat sakit apa, udah kamu nggak ada gunanya lagi ya. Dengan syukur ya, yang tadinya berpotensi riya jadi ikhlas. Kenapa? Ya, ini saya cuma mengungkapkan bahwa ini betul-betul dari Allah ya. Saya nggak mungkin ngaku ini dari saya berikan kepada orang lain, khususnya dalam urusan harta di hadis ini ya. Ya, begitu juga nggak mungkin sombong, apa yang bisa sombongin ya. Andai kata betul, saya kan pakar ini, tapi kamu kan juga punya kekurangan-kekurangan, cuma Allah tutupi aja dari orang lain ya. Kalau itu dibuka oleh Allah, udah kamu nggak ada apa-apanya ya. Jadi tawadhu ya. Itu semua akan diperoleh dari Al-Quran yang terus ditadabburkan, diberikan kegiatan interaksinya, sehingga jiwa ini betul-betul aktif bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian jamaah rahimakumullah ya, kaji kita pada pagi hari ini ya, dengan sebuah cita-cita membangun pribadi Rabbani bersama Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suaranya tidak muncul, Ustaz. Jelas ya? Ya, jazakumullah khair Burunda yang telah menyampaikan beberapa arahan Quran dan harta dalam rangka membangun karakter generasi Rabbani. Mungkin masih ada waktu Burunda untuk ya, ada insyaallah. Saya jawab.
Ya, tafadhol kepada teman asatidzah sekalian yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Tafadhol Ustaz Ratna. Ya, Ustaz Ratna, boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan tentang untuk doa hajat setelah sehubungan dengan tilawah Quran itu saat ya sebelum tilawah atau sudah tilawah atau mana yang utama? Artinya yang kalau ada hubungannya dengan tilawah ada doa sendiri. Kemudian adakah doa yang untuk hajat pribadi yang ada hubungannya dengan tilawah Quran? Sudah atau sebelum juga waktunya. Dakwah itu hajat jazakumullah. Jadi namanya doa itu kalau kita ngambil pelajaran dari beberapa ayat di dalam Al-Quran, ya, misalnya doa rumah tangga, ya, Rabbana hablana min azwajina, ya. Nah, itu sebelumnya kalimatnya berbunyi walladzina yaquluna rabbana, ya. Orang-orang yang merutinkan, ya, merutinkan doa Rabbana hablana min azwajina, ya. Dan ini berlaku untuk, ya, doa apa aja, ya. Ya, kalau di ayat ini yang direkomendasikan harus kamu rutinkan itu adalah Rabbana hablana min azwajina, maka ya bagus juga kalau kamu tambahin doa yang lain-lain, ya. Karena kepinginnya menjadi orang yang senang dengan Al-Quran, maka menjadikan Allahumma arhamni bil Quran itu doa yang terutinkan, ya. Ya. Baik dia bersama Al-Quran nggak bersama Al-Quran, ya. Ya, mungkin ibu-ibu memperhatikan, ya, saya kalau ngisi Zoom pokoknya mau temanya apa aja, ya saya awali dengan Allahumma arhamni bil Quran, ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita cuma pintar ngomong, pintar ngaji, tapi nggak pintar mengamalkan, ya. Maka kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong, ya, ini kita suruh ngomong lagi, gimana kalau saya nggak bisa mengamalkan? Ya udah minta tolong aja kepada Allah, ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran agar bisa mengamalkan, agar terus bisa mengajarkan, agar terus bisa memberi contoh dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu itu kalau masih ada rahmat Allah, insya Allah sesulit apapun beres, ya. Ya. Jadi ya aslinya sah-sah aja kamu jadikan, ya, doa, istilahnya doa yang bersifat zikir, ya, kapan aja, ba'da sholat sunat, ba'da sholat duha, sholat wajib, ya. Apa aja ngelihat orang kok tilawah saya nggak tilawah, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah, ya. Jadi ibaratnya kalau Rabbana hablana, Allah katakan ini doa unlimited, ya. Yang pernah mengatakan perasaan saya udah sehari 10 kali cukup, enggak ada cukup-cukupan. Selama masih lidah ini ingin ngomong aja terus, ya. Ajuin terus proposal itu, ya. Sehingga ya lumayan menenangkan gitu, ya. Kalau ada yang kurang-kurang, maaf ya Allah, kan saya udah minta tolong, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah, ya. Siapa tahu dijawab oleh Allah, iya nanti juga kamu saya kasih kok, ya. Ya, ibu-ibu aja kalau udah bawel sama suaminya dikasih juga, ya. Beli ini bi, ya udah dah, ya, yang penting jangan berisik dah, ya. Bagaimana manusia dengan Allah, ya. Ya, suami aja nggak kuat kalau dibawelin terus sama istrinya, ya. Gimana dengan Allah, lebih nggak kuat lagi. Dikit-dikit Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran, ya. Jadi kalau soal sesudah atau sebelum, dua-duanya nggak apa-apa, ya.
sebelum Allah marhamni, setelah Allah marhamni, ya, dan seterusnya, ya. Atau sebelum saja, setelahnya saja, ya. Karena ya, di luar ada urusan dengan Al-Quran, Allah marhamni bil Quran, sah-sah aja. Karena bagaimanapun ya hidup ini ujung-ujungnya dalam rangka ber-Al-Quran, ya. Mungkin lagi bahas masalah politik, ya, nggak ada salahnya Allah marhamni bil Quran, karena berpolitik juga ya salah satu tema dalam Al-Quran. Kita baca surat Yusuf, kita baca surat Shad, kita baca surat An-Naml, isinya masalah politik semua, ya. Politik yang rabbani, politik yang membuat kamu lebih taat kepada Allah, politik yang membuat kamu lebih peduli kepada umat manusia, ya. Gimana enggak Allah marhamni bil Quran, ya. Ya Allah, berilah kami rahmat dengan Al-Quran yang bisa membuatku senang, membuatku selalu ingin mengamalkan, selalu ingin tadabbur, selalu ingin qiyam, dan segala yang diperintahkan oleh Al-Quran pada hakikatnya membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masih ada Guru Nda? Ya, silakan, itu ada Bu Halimah. Ya, Tat. Insyaallah ya, Tat. Gini, Tat. Masalah harta, Tat, ya. Ya manusia perlu harta, Ustaz. Minta tolong arahannya. Bagaimana, Tat, dengan sekarang ini yang zamannya bank syariah dan bank konvensional? Apakah boleh, Tat, karena pemenuhan kebutuhan gitu, Tat, ya, kita yang muslim ini meminjam uang ke bank, yang konvensional atau yang syariah? Tolong, Tat, arahannya. Jazakallah, Tat. Ya, kata pengamat ekonomi, pada hakikatnya mau syariah, mau konvensional, ya, itu masih juga berbau-bau, ya. Atau kalau konvensional jelas riba, tapi kalau syariah masih bau riba, ya. Kenapa? Ya karena yang namanya bank, mau syariah, mau ini masih terkait dengan bank pusatnya, BI-nya. Nah, BI-nya belum syariah, ya. Kalau BI supaya syariah seharusnya ada, ya, itu kebijakan, ya, yang di parlemen, DPR, ya. Karena itu perlu di DPR itu harus diperbanyak lagi orang-orang solehnya supaya suatu saat, ya, ada BI syariah, ada BI konvensional, ya. Namun walaupun demikian, ya katakan sejelek-jeleknya bank syariah, ya, tentu masih jauh lebih baik daripada konvensional, ya. Ya kalau soal minjem, waduh, saya nggak bisa mengarahkan, ya, karena bagaimanapun yang namanya minjem itu, ya, namanya minjem ke bank, ya, banknya, ya, masih menganggap ada peluang memanfaatkan, ya. Dalam Islam pinjam meminjam itu aslinya adalah, ya, babut ta'awun, ya. Babnya adalah tolong menolong, ya. Ya, ini orang ini perlu pinjaman, udah kita tolong, gitu, ya. Tapi kalau dalam bank atau syariah tetap aja, oh kamu punya pinjem, ya, ya boleh saya pinjemin, ya, tetap aja, ya, saya dapat apa, ya, namanya bank, ya begitu, ya, saya dapat apa, ya. Ya, walaupun akadnya lebih, ya, lebih syar'i, ya. Tidak semata-mata memanfaatkan, ya, orang yang butuh pinjaman untuk diambil manfaatnya, ya. Ya. Jadi ya kalau mau minjem, ya harus ke bank syariah, ya. Nah, karena itu di dalam meminjam harus diperhatikan, ya, kemampuan mengembalikannya harus perlu dipelajari. Jangan sampai, ya, gara-gara minjem karena ke bank, ya, bisa lebih terpuruk lagi hidupnya, ya. Karena aslinya Allah inginkan
manusia itu jangan pernah ada ya pikiran lintasan untuk minjem ya. Hadisnya jelas, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya. Ya kalau terpaksa ya, silahkan pinjam ya. Di sini ya syariat Islam ya, karena orang ini terpaksa minjem, tolonglah. Kamu sedang menolong orang yang terpaksa, itu ada pahalanya tersendiri ya. Tapi bank ya, atau walaupun syariah masih, oh kamu terpaksa, oh ya kebetulan ya saya pinjemin, tapi saya dapat apa ya, selalu masih ada unsur begitunya ya. Cuma beda di akad ya, beda di transaksinya, beda ya. Adapun yang konvensional ya, karena memang kehidupan ini dikepung oleh bank konvensional ya, maka usahakanlah sekecil mungkin ya kita itu berurusan dengan bank konvensional ya. Ya, sekecil mungkin. Tentu untuk urusan pinjam-minjem ada solusinya, itu bank syariah ya. Tapi untuk urusan yang misalnya transfer ya, antar bank, antar ini ya, tentu di situ manusia masih membutuhkan bank konvensional ya. Berarti ada pembahasan tersendiri ya. Intinya dalam kondisi darurat nggak mungkin dia berlepas dari bank konvensional ya, maka yang namanya darurat harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan, nggak semuanya dipakai ya. Baik, wallahu a'lam. Suaranya di mute Ustaz Jai. Oh iya, Bu Imas dipersilakan. Bu Imas Masito. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai tadi masalah harta itu ya Ustaz ya. Kalau misalnya dalam event-event itu suka ada Ustaz, misalnya siapa yang sudah sholat duha, siapa yang sudah qiyamul lail, seperti itu. Itu sementara ada hadis atau apa gitu ya Ustaz ya, untuk menyembunyikan amal itu ya. Itu gimana itu Ustaz ya? Dengan kebiasaan seperti itu kadang wah ini nggak ikhlas apa gitu ya kaitannya sama itu, seperti itu Ustaz. Kemudian satu lagi yang masalah misalnya kita ingin menolong gitu ya, menolong yang kesulitan seperti itu gitu ya. Tapi sisi lain dia juga harus bisa tuh belajar bertanggung jawab gitu ya, menyelesaikan urusannya seperti itu, misalnya masalah utang gitu. Nah itu kalau kewajiban saya sebagai orang tua gitu ya, itu gimana Ustadz ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi di dalam Islam itu ada yang disebut dengan forum resmi, amrun jami'un, di akhir surat An-Nur, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', ya. Sebuah forum yang resmi ya. Kita ngumpul di sini untuk saling tolong menolong dalam banyak hal, dalam ketaatan kepada Allah ataupun dalam yang lain ya. Ada forum yang enggak resmi ya. Forum yang cuma sebetulnya Zoom ini misalnya ya. Ini forum resmi tapi terbatas. Terbatasnya apa? Terbatas kita di sini menambah ilmu, amrun jami'un ya. Nah, kalau di sini kita nggak disuruh, nggak diminta, tiba-tiba ya, wahai peserta Zoom, alhamdulillah ya, semalam saya qiyamul lail loh, sejus ya,
tilawah 5 juz, baru itu ya siapa yang nyuruh kamu, nggak nanya nggak apa ya. Kamu cerita-cerita, baru di situ dikhawatirkan orang dalam kondisi yang nggak baik ya. Karena ini jamiknya terbatas. Di sini kita cuma untuk mendengar ilmu ya. Apalagi ya bapak-bapak ini misalnya ya sholat jamaah ya, katakan sholat jamaah zuhur ya, sholat duhur maju ke mimbar, assalamualaikum warahmatullahi bapak-bapak, alhamdulillah semalam atau hari ini saya sudah baca 5 juz ya, saya sudah berinfak tuh 10 juta ya. Itu yang baru, nggak boleh yang gitu-gitu ya, itu bukan forumnya ya. Tapi kalau itu udah forumnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ngumpul ya, jumlah kita terbatas ya, cuma 10 orang ya. Pertemuan ini adalah dalam rangka membina diri ya. Agenda-agendanya begini, kita melakukan amal ini ya. Kemudian ada evaluasinya, kita itu sudah menjadi kesepakatan ya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak lagi bisa dihukumi riya ya, karena itu memang salah satu ya kesepakatan dalam amrun jami' yang lebih luas lagi ya, forum bersama ya. Kita di sini betul-betul niat tilawah ya. Kalau dengan seperti itu jelas, kemudian ya, kalau tanpa itu paling bisa tilawah, bisa nggak tilawah. Tapi karena itu jadi mau tilawah, ya, maka itu bisa menjadi lebih baik. Ya. Kalau tanpa evaluasi itu tilawah sejuz, tapi karena dievaluasi jadi 5 juz, jelas itu lebih baik. Ya. Kayak pada caleg itulah. Ya. Ayo kamu infak berapa? 10 juta. Ya. Wah. Siap ini ya. Setelah jadi caleg ya 100 juta juga siap infak, ya udah nggak apa-apa, insya Allah nggak riya ya. Dia mau dicalekkan untuk niat ketaatan kepada Allah itu sudah bagus ya. Itu namanya nafahat itu momen ya. Jadi orang berkumpul dengan sebuah kesepakatan A, B, C, itu orang yang sedang mengadakan atau menyepakati sebuah momen ya. Momen kita di sini membina diri ya. PJ-nya si fulan, pembinanya ya. Maka insya Allah itu tidak mengandung riya ya. Karena memang di tempatnya seseorang mengungkapkan ya. Menjadi riya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ya konten FB-nya malam ini saya sudah qiyamul lail 3 jam ya, biar dibaca itu sejagat manusia. Itu yang dikhawatirkan riya ya. Walaupun kamu mengatakan enggak, ini cuma tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah itu ada tempatnya ya. Ini dalam rangka bersyukur kok ya. Ada tempatnya, dan sebuah kumpulan terbatas itulah tempatnya ya. Walaupun tetap saya ingatkan memang ya, memang itu sistem pembinaan, tapi ya penting ya, ketika sepakat ayo kita baca sehari 3 juz, ayo kita menghafal sebulan katakan 3 halaman ya, penting difahamkan nilai-nilai syar'inya, nilai-nilai tarbawinya, nilai-nilai da'awinya ya, agar manusia itu nanti keterikatannya bukan pada forum itu ya, ataupun kepada pimpinan forum itu, dibangun bagaimana agar keterikatannya lebih kepada Allah. Itu cuma suplemen saja ya. Apa buktinya suplemen? Andai kata nggak perlu di evaluasi, dia udah baca kok ya, dia sudah beramal kok ya. Apalagi pakai dievaluasi ya. Nggak dievaluasi aja dia akan terus beramal ya. Karena itu ya nggak apa-apa andai kata PJ-nya itu misalnya sesekali libur nggak ada evaluasi ya.
ya. Ya, tapi dikencengin di arahan misalnya, ya. Apa dampaknya kalau kita males tilawah? Apa dampaknya kalau kita males sholat jamaah gitu ya. Supaya manusia ya, jangan terus terikat, apalagi ya jadi momok ya. Jadi momok misalnya mau hadir di sebuah pertemuan itu, aduh saya belum tilawah ini, saya belum, akhirnya nggak mau hadir cuma gara-gara takut nanti evaluasinya nggak bagus ya. Ya, karena itu penting juga ya. Pengevaluasinya jangan galak-galak juga ya. Kamu nggak tilawah ya, ayo bayar 100.000 ya. Nggak mendidik juga akhirnya ya, karena aslinya itu untuk mendidik agar menjadi habit. Bagi yang namanya habit adalah menjadi kebiasaan yang terbangun di dalam jiwanya ya. Tapi kalau terbangun di dalam forum itu, kalau masih di forum itu rajin ya, udah keluar dari forum itu nggak rajin. Nah, ini yang bermasalah ya. Ya betul, memang membangun tanggung jawab penting juga ya. Ya silahkan aja ya, sarana apa yang membuat seseorang, apakah itu keluarga atau mungkin saudara ya, yang membuat seseorang itu bertanggung jawab ya. Apakah perjanjian di atas ya, kertas ya, siap mengembalikan setelah ini, apakah kita minta jaminannya apa ini ya, supaya membangun tanggung jawab tentu ya, itu dibolehkan. Bukankah Al-Quran mengatakan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah ya, maka boleh bagimu untuk meminta sebuah jaminan atas sebuah pinjaman supaya ya, manusia tidak teledor, tidak bertanggung jawab ya. Ala kulli hal, memang bab pinjam ini ada bab khusus ya, panjang sekali pembahasannya ya. Ada nilai akidahnya, ada nilai sosialnya dan seterusnya ya. Misalnya nilai akidahnya, dari awal manusia itu kalau bisa nggak ada itu namanya terlintas minjem, itu nggak ada sampai memang kondisinya begitu ya. Nilai akidahnya manusia itu kalau udah minjem ya hadirkan komitmen diri ya, walaupun nggak harus diketahui oleh peminjamnya, komitmen diri ya Allah tolonglah saya 2 bulan lagi insya Allah saya kembalikan ya Allah ya. Jadi niat mengembalikan itu sudah menjadi bagian pertolongan dari Allah, karena Allah dalam hadis dikatakan ketika Allah tahu manusia ini ada niat mengembalikan, maka Allah akan menolongnya. Ketika nggak ada niat apa-apa ya, nah minjem aja ya, kebetulan dikasih dah ya. Apalagi niat nggak mengembalikan, maka nggak akan ditolong manusia itu untuk mengembalikan. Nah, maka di situ penting ada saksi, ada jaminan ya, supaya manusia jangan terjerumus kepada ketidakbertanggungjawaban ya. Dan yang paling penting lagi ya, ketika sudah janji 2 bulan nggak mengembalikan, peminjam itu seharusnya mengungkapkan, mohon maaf ibu, saya sudah 2 bulan nih, saya sudah berusaha ini ya. Maka akhlaknya mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun. Ya udah, kalau dia jelas mengungkapkannya, dia bukan males-malesan jadi berusaha ini ya, ataupun bisanya baru 50%-nya, maka menjadi amal soleh tambahan di mana dia memberi ya, kelonggaran ya, sebulan depan lagi atau dan seterusnya ya. Sebagaimana juga akhlak yang harus dipahami oleh peminjam itu ya, ketika ditagih ya, ini akhlak meminjam yang enggak tepat itu ya, ketika ditagih tersinggung, kamu kira saya akan ngemplang ya, ditagih kok marah ya. Jadi menagih itu justru ya aslinya amal soleh ya.
supaya apa? Supaya peminjam itu jangan sampai ada peluang untuk berpikir yang tidak bagus, ya. Ya, baru segitu aja ditagih-tagih, ya. Ya, menjadi kurang syar'i, kurang baik. Biarlah sesadarnya, ya. Ya. Bagaimana nanti sesadarnya baru 3 hari dia meninggal, ya. Ya, keluarganya nggak mampu, ya. Kan dia sendiri yang sulit. Makanya ditagih supaya termotivasi, ya. Ya, walaupun bagi penghutang masih ada peluang amal soleh yang lain, ya udah putihkan, ya. Ya. Tapi kan syariatnya bukan sekedar semangat memutihkan saja, ya. Tapi ada unsur akhaka zaliman, tolonglah orang yang zalim. Menolong orang zalim itu gimana? Membatasi atau menghindarkan dia untuk tidak melakukan kejahatan itu. Wallahu a'lam. Ustaz, sudah jam 7, apakah masih memungkinkan atau cukup? Cukup setelahnya karena sebentar lagi saya harus offline, ya. Okay. Jadi ya, mohon maaf pada ibu-ibu yang sudah resign, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.